Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astura Rosunida ZR, NIM 2019-11063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul pengukuran besaran listrik dan tentang alat ukur DC beserta gambar dan bagiannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Pengukuran adalah suatu perbandingan antara besaran satu dengan besaran lainnya. Kemudian besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Besaran terbagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besaran-besaran lain dan satuannya telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kemudian ada satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil perhitungan atau perbandingan dalam pengukuran tersebut. Kemudian ada impedansi. Impedansi adalah jumlah hambatan listrik sebuah komponen elektronika terhadap aliran arus dalam rangkaian pada frekuensi tertentu. Saya akan menjelaskan pembagian dari besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah molekul. Kemudian ada besaran turunan. Itu ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan usaha, dan banyak lainnya. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda dapat berpindah. Dan rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. V tersebut adalah kecepatan dengan kilometer per jam, S adalah jarak atau kilometer, kemudian ada T, waktu atau second. Kemudian ada rumus waktu, itu T sama dengan S per V. T adalah waktu tempuh atau second, kemudian S atau jarak itu kilometer, V adalah kecepatan atau kilometer per jam. Kemudian rumus jarak, S sama dengan T per V. S adalah jarak dengan kilometer, T waktu second, V adalah kecepatan atau kilometer per jam. Kemudian ada besaran listrik, terbagi menjadi 10. Yang pertama, tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, satuannya volt. Kemudian yang kedua ada arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit dengan satuan ampere. Kemudian yang ketiga ada hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya, satuannya ohm. Yang keempat, ada kondensasi, adalah kemampuan suatu benda menghantarkan arus listrik dari suatu bahan, satuannya Siemens G. Kemudian ada kapasitansi, adalah kemampuan suatu benda atau sistem benda untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian yang keenam, ada muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik, satuannya Coulomb atau C. Dan yang ketujuh ada induktaksi. Induktaksi adalah sifat dari rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya arus listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian dengan satuan Henry atau H. Kemudian yang kedelapan ada daya listrik, adalah besarnya energi yang mengalir atau diserap alat tiap detiknya dengan satuan watt. Kemudian ada impedansi. Impedansi adalah yang menjelaskan ukuran penolakan terhadap arus bolak-balik, satuannya ohm. Yang ke-10 ada frekuensi. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang peristiwa dalam satu satuan waktu yang diberikan, satuannya Hertz atau Hz. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang alat ukur listrik sebagai berikut. Yang pertama ada galvanometer. Galvanometer sendiri yang berarti alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial. Bagian dari fungsi galvanometer seperti yang kita lihat di PPT saya,
itu untuk papan skala yang berfungsi untuk membaca hasil pengukuran. Kemudian ada jarum petunjuk yang berfungsi untuk menunjukkan skala di mana kuat arus. Yang ketiga, itu ada pegas yang berfungsi untuk menggerakkan jarum kompas. Kemudian ada magnet yang berfungsi sebagai pengalir arus listrik. Kemudian ada kumparan yang berfungsi sebagai media penghantar energi. Kemudian ada saklar yang berfungsi sebagai penghubung dan memutuskan arus listrik. Kemudian ada inti besi lunak yang digunakan untuk bagian inti di dalam solenoida atau dalam kumparan listrik. Dan ada cara kerja galvanometer dengan menggunakan tangan kanan. Cara kerja galvanometer yaitu berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz sama besar tetapi berlawanan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kemudian kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak berbentuk silinder membentuk suatu kumparan dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permainan. Kemudian arus listrik memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas, spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Kemudian ada jenis-jenis galvanometer. Yang pertama, galvanometer tangan yang merupakan alat ukur yang dulu dipakai untuk mengukur arus listrik. Alat ini bekerja dengan menggunakan jarum kompas untuk membandingkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus yang tidak diketahui dengan medan magnet bumi. Kemudian yang kedua, ada galvanometer astatik yang memiliki dua jarum magnetik sejajar satu sama lain, tetapi dengan kutub magnet terbalik. Kemudian yang ketiga, ada galvanometer cermin, yang mana peralatan pengukuran sangat sensitif sekali digunakan, yang menggantikan cermin pointer. Sebuah sinar cahaya yang dipantulkan dari cermin bertindak sebagai pointer, lama tak bermasa. Kemudian yang keempat ada balistik. Galvanometer balistik adalah instrumen dengan inersia yang tinggi, diatur sedemikian rupa sehingga lenturan adalah sembandingan dengan muatan total yang dikirim melalui kumparan meter. Kalibrasi galvanometer. Untuk mengkalibrasi galvanometer digunakan beberapa metode kapasitor, metode solenoid, dan metode induktansi bersama, di mana sumber arus di rangkaian pointer dikoppel ke galvanometer melalui pengujian induktansi bersama atau M. Kemudian yang kedua ada ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang ada dalam rangkaian tertutup. Ampermeter biasanya dipasang berderet dengan elemen listrik. Kemudian ada bagian-bagian ampermeter yang tercantum pada PPT saya. Itu saya akan menjelaskan tentang terminal positif dan negatif. Kemudian batas ukur, skala tinggi dan skala rendah, mempunyai rumus I sama dengan V per R. V adalah volt atau tegangan, I atau ampere itu adalah arus, R atau ohm adalah hambatan. Dan macam-macam ampermeter. Ampermeter terbagi menjadi dua, ada ampermeter AC dan ampermeter DC. Yang mana ampermeter AC adalah salah satu alat ukur AC yang digunakan untuk mengetahui besarnya arus yang terdapat pada rangkaian listrik. Kemudian untuk ampermeter DC juga merupakan alat ukur DC dan dapat disimpulkan bahwa ampermeter tidak hanya bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC, akan tetapi bisa untuk mengukur ampermeter DC. Ampermeter bekerja sesuai dengan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz, di mana jika arus mengalir melewati kumparan yang dililiti medan magnet, muncul gaya Lorentz dan menggerakkan jarum penunjuk secara menyimpang. Serta jika arus yang melalui kumparan besar, maka gaya yang muncul pun akan membesar seperti demikian, sehingga penyimpan jarum penunjuk pun akan lebih besar. Vibrasi ampere arus DC itu yang tercantum pada gambar yang menunjukkan bahwa si IA tersebut adalah arus yang terukur pada meter yang akan dikalibrasi
Kemudian kalau yang S adalah arus standar yang dianggap sebagai harga arus yang sebenarnya seperti pada rangkaian paralel di gambar. Kemudian kalibrasi secara sederhana yang dilakukan pada ampermeter arus arah. Cara dapat dilakukan dengan membandingkan arus yang mengalir ampermeter yang akan dikalibrasi IA dengan ampere standar AS. Langkah-langkahnya adalah ampermeter A dan ampermeter standar atau AS dipasang secara seri seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga ada voltmeter. Voltmeter adalah sebuah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur besaran listrik yang ada dalam sebuah rangkaian listrik. Itu tersusun secara paralel sesuai dengan lokasi dan komponen yang diukur. Itu biasanya tabung berukuran 15 kali 10 cm dengan tinggi dengan tinggi dikali diameter. Kemudian ada fungsi voltmeter. Voltmeter berfungsi sebagai alat ukur untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada pada suatu rangkaian listrik. Kemudian ada cara kerja voltmeter. Tidak jauh berbeda dengan ampermeter. Pada alat voltmeter juga terdapat komitmen yang dikalibrasikan dengan multimeter atau alat yang biasa disebut dengan hambatan listrik. Yang keempat ada avometer. Avometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau hambatan dan juga arus listrik. Avometer mempunyai sebutan lain yaitu multimeter karena memang alat ini sangat multifungsi. Bisa digunakan untuk menghitung arus listrik kah, hambatan kah, dan sebagainya. Kemudian avometer digital merupakan jenis dari avometer yang hasil dari pengukurannya dapat langsung muncul sama bentuk angka digital seperti timbangan, itu yang menunjukkan langsung angka yang akan kita cari. Kemudian ada prinsip kerja avometer dan bagiannya. Prinsip kerjanya adalah avometer ini mengambil daya dari baterai agar bisa digunakan. Alat ini mempunyai 2 buah kawat yang digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur. Yang kelima ada ohmmeter. Ohmmeter adalah suatu perangkat yang difungsikan untuk mengukur jumlah arus listrik yang dihasilkan dari suatu pergeseran. Gerakan pergeseran tersebut seperti suatu elektron yang melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Kemudian fungsi dari ohmmeter adalah untuk mengukur suatu hambatan yang menjadi daya yang akan menahan aliran listrik pada sebuah benda. Kemudian ada jenis ohmmeter, itu ada 3. Yang pertama ohmmeter analog, ohmmeter metal, dan konduktor. Kemudian ada bagian ohmmeter. Yang pertama itu ada sekrup untuk mengatur kedudukan jarum meter. Kemudian yang kedua ada tombol zero yang digunakan untuk mengatur jarum meter agar berada pada angka 0. Kemudian ada saklar pemilih yang digunakan untuk batas ukuran serta posisi pengukurannya. Kemudian ada lubang kutub positif dan negatif yang berfungsi untuk memasukkan teslit atau ujung kabel. Yang kelima ada probe negatif dan positif. Kemudian ada cara kerja ohmmeter. Alat yang satu ini digunakan cukup simpel. Hanya dengan menghasilkan aliran internal arus dan alat ini digunakan dengan tenaga baterai untuk mengukur resistansi atau hambatan yang terjadi antara 2 arah yang terdapat pada perangkat. Adapun fungsi dari mengkalibrasi alat ukur ini adalah untuk menjaga kondisi instrumen, ukur dan bahan untuk tetap sesuai dengan spesifikasinya. Untuk menentukan deviasi atau penyimpan kebenaran konvensional petunjuk satu instrumen ukur. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.